sebelum itu presensi terlebih dahulu ya. Boleh kita presensi dulu dari presensi yang kita Apri. Apa? Oh iya ya. Malas. Oke, boleh ya. Pasnya siapa Pak? Oke, terima kasih ya. Lanjut nih Arisa mana ya? Pak. Itu Pak. Oke. Ya terima kasih kelas 11 ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, karena tadi masih ada yang belum semangat, belum fokus, pada lapar, ini sudah ada yang menaruh kepalanya di meja. Kita akan ice breathing dulu kelas 11 nih. Hari ini harus semangat. Gak boleh kalah di satu suara, gak boleh kalah dengan 36 peserta didik ya. Jadi nanti silakan semangat. Kita cek fokus dari anda kelas 11 ini. Konsentrasi dimulai. Mau dari paling belakang mengulangi Pak sambil ya. Oke. 1 4 Jadi Raga mengulangi ke depan. 1 2 4 5 7 8 1 2 4 5 Siap bagi ketiga Ananda tadi ya. Santai sama-sama ya. 1 2 3. Kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Bertanya, pernah dengar dengan kata Pancasila? Saya ulangi sekali lagi, pernah mendengarkan kata Pancasila? Oke, kalau pernah coba, adakah di sini yang mau berbicara seperti itu? Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika saya tadi bertanya tentang Pancasila? Ada yang mau mencoba gitu? Apa yang keluar di pikiran kalian tentang kata Pancasila? Pancasila, dasar negara. Satu apa lagi? Pedoman hidup. Oke, pintar. Jadi itu dia Pancasila. Apakah kalau seperti itu Pancasila ini penting? Oke, kalau seperti itu lanjut lagi, menurut kalian kalau Pancasila ini penting, apakah sampai saat ini atau bahkan puluhan tahun ke depan, apakah Pancasila itu akan tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, oke, yang mau mengangkat pendapatnya, angkat tangan. Karena apa? Menurut kalian kalau Pancasila itu tetap relevan, atau kalian boleh memberikan contohnya, ada contohnya seperti apa? Karena Pancasila itu ini sifatnya mengikuti zaman. Oke, saya pintar. Tadi itu siapa? Pak. Oke. Pak, ada lagi saya Pak. Contoh relevansi Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada lagi apa guys? Toleransi, saya pintar. Ada lagi? Ada lagi. Yuk angkat tangan, nggak mau dihitung gini nanti ya. Oke ya? Sama. Oke, benar ya? Yes. Apa nih? Jadi? Oke, saya pintar tadi. Ada lagi tadi ya? Ya, jadi seperti ya, mau sama mereka mampu Pancasila itu akan tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap dijadikan pedoman kita dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara. Contoh ini seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, kita akan mulai di bab pertama dalam pertemuan kedua ini tentang makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Jadi nanti saya harapkan kalian bisa menganalisis apakah di antara sila-sila Pancasila punya 5 sila itu ya, apakah saling keterkaitan sih atau enggak, punya hubungan atau enggak sih antara 5 sila ini, dan kalian bisa menganalisis lalu bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau ada hubungannya juga hubungannya seperti apa, kalau enggak ada ya alasannya kenapa. Jadi di akhir pembelajaran ini saya harapkan kalian bisa menganalisis dan juga menyimpulkan bagaimana hubungan antara sila-sila Pancasila. Nah, berdasarkan asesmen diagnostik kemarin juga kan saya
project, Bu adain permainan gitu ya. Bu tugasnya gabungan gitu, bisa individu, bisa kelompok gitu. Dan untuk hari ini saya memilih untuk kalian akan melakukan project. Nanti ya, projectnya nanti di belakang. Nanti kalian akan melakukan project secara berkelompok. Dan kelompoknya sudah saya bagi berdasarkan hasil assessment diagnostik yang awal kemarin. Jadi kalian tidak bisa memilih karena ini saya buat sesuai dengan pemetaan kebutuhan kalian. Jadi nanti silakan setelah ini saya akan tampilkan bagian kelompoknya, kita mulai pembelajaran. Nanti kalian silakan langsung duduk secara berkelompok ya. Oke, sebentar. Oke, sebelum itu mari kita bersama-sama membunyikan kelima sila Pancasila terlebih dahulu. Contoh ya, kita ucapkan. Bagian kelompoknya ada 6 kelompok berdasarkan assessment diagnostik kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompoknya. Oke, nanti dan juga infonya mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita silakan ya. Oke, kita coba tenangkan bersama-sama. Silakan untuk kelompok 1 coba dibaca. Kelompok 1 boleh dibaca. Gantian satu baik coba. Di bawah langit merdeka yang biru, jika aku bersinar, maka marilah sosial memancar untuk suara Indonesia cita-cita. Kita mau bahagia rasa. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, boleh tolong disampaikan coba makna dari sila yang pertama. Coba di sini yang siapa aku hashtag 3. Itu kan jawabannya dari sila pertama. Nah, boleh tolong dijelaskan biar kalian juga mendapatkan poin apa yang kalian dapat gitu, terkait makna dari sila yang pertama. Ini sila ini ya. Jadi kan di sila aku hashtag 3 itu jawabannya adalah sila ke-1 kan Bu? Ya. Jadi sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Terus di sini itu penjelasannya tentang toleransi dan saling menghargai dan toleransi kepada seluruh umat yang ada di Indonesia. Oke, sip. Terima kasih ya. Kelompok 2 sudah bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya berikan penguatan sebentar gitu ya tentang makna dari sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pasti ya bahwa bangsa Indonesia ini didirikan dengan landasan moral yang luhur, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti apa? Berarti bahwa Indonesia itu mengakui agama, kepercayaan, seperti yang tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar, bahwa di sini Indonesia itu berdasarkan pada prinsip tertentu dan penjaminan kebebasan beragama. Di Indonesia sendiri ada berapa agama yang diakui? Nah, jadi itu ya bukti bahwa Indonesia kita ini mengakui adanya agama. Ada lembaga kerja peserta didiknya, dan di situ silahkan dibaca, dicermati. Sudah ada bahan bacaannya di halaman kedua, dan di halaman ketiga sudah ada instruksi pengerjaannya. Jadi pada intinya kalian silakan berdiskusi. Yang pertama tentang apa sih keterkaitan sila 1 dengan 2, sila 2 dengan ketiga, ketiga dengan keempat, keempat dengan kelima, dan ya yang terakhir keempat dengan yang kelima. Silakan didiskusikan, kalian analisis. Setelah itu silakan kalian simpulkan. Lalu sebenarnya keterkaitan atau hubungan di antara kelima sila ini bagaimana? Nah, nanti kalau sudah itu silakan kalian membuat ke dalam sebuah proyek seperti itu. Di HP bisa dibuka ya? Enggak, boleh Bu. Ini sudah pakai dulu. Jadi nanti silakan kalian membuat sebuah proyek. Proyeknya apa Bu? Proyeknya
menjelaskan analisis kalian terkait dengan keterkaitan antar sila Pancasila. Bisa ditanyakan lebih dahulu atau bisa di kalian yang jelas, ada yang dibingungkan? Boleh? Sudah? Jelas ya? Jadi itu proyeknya, silakan minggu depan dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Dan yang terakhir apa? Silang terakhir apa? Dating gitu nggak cuma salah satu aja yang kerja ya. Di atas keadaan sosial. Jadi yang tadi Gitu ya, oke. Jadi nanti dibagi misalkan kalau belum ada yang kerja, jadi ada presentasinya gitu. Misalkan yang semua harus pas Satu aja lah. Yes. Abjad. Kelompok 6, kita di sini membuat cerpen judulnya Harmoni Pancasila di Desa Harapan. Jangan lupa perkenalan diri dulu ya. Namanya siapa tadi? Nama saya Diva Effendi dari absen 26. Perkenalkan saya Bapak Dasari dari absen 20. Sebuah desa kecil bernama Harapan, hidup beragam suku, agama dan budaya yang semuanya rukun dan damai. Yang ingin ditanyakan? Yuk, ada yang lain yang tidak prestasi? Ini nih pesan moral dari cerita. Nama saya Agnes Sarasati absen 3 dari kelompok 2. Ini bertanya pesan moral dari cerita tersebut itu apa menurut kalian? Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan buat jadi apa karena kita masih ada agenda ya selanjutnya. Oke, tetapi tadi untuk kelompok 2 dan juga untuk kelompok 2 saya ucapkan terima kasih tadi sudah bagus ya. Mulai dari presentasi kalian, dari presentasinya dulu ya. Kalian sudah percaya diri seperti itu, nggak grogi-grogi, nggak malu-malu seperti itu, sudah nilai kelas. Lalu komunikasi kalian juga lancar, tidak terbatas, kalian tidak bingung. Berarti kan itu mengindikasikan bahwasanya ini adalah hasil karya kelompok kalian, kaum sipil seperti itu, bukan kalian personal atau bagaimana, karena kalian sudah bisa menjelaskannya secara sendiri-sendiri. Dan untuk hasil karyanya, tadi terima kasih untuk kelompok 6 tadi sudah membuat cerita pendek, itu sudah memuat keterkaitan antar sila Pancasila seperti itu ya. Dan juga untuk kelompok 2 tadi benar, saya juga mencermati bahwasanya baru salah satu sila saja. Jadi nanti kalau mau diperbagi, silakan diperbaiki sebelum saya nilai. Jadi ini nanti akan menjadi nilaian juga. Kalau dari kelompok yang lain misalnya juga merasa oh ada bagian yang kurang nih kan, di tugas itu petunjuk pengerjaannya adalah kalian menjelaskan bagaimana keterkaitan antar sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama dengan sila kedua itu keterkaitannya bagaimana, lalu antara sila kedua dengan sila ketiga sampai dengan nanti sila yang terakhir itu kan hubungan antara keterkaitannya bagaimana. Silakan dituangkan ke dalam hasil karya sastra non fiksi. Jadi kalau kalian nanti merasa hasil karya yang kalian buat saat ini belum sesuai dengan petunjuk pengerjaan tugasnya, boleh direvisi terlebih dahulu. Saya tentukan tidak sampai hari Sabtu. Ya, Sabtu maksimal lah. Saya masuknya 3 hari buat merevisi. Kalau kalian merasa perlu merevisi, silakan direvisi. Oke, kelas 11 untuk hari ini adakah yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari atau kalian sudah belajar tentang apa aja sih hari ini? Ada yang mau? Rezi mau nggak? Belajar apa hari ini? Oke, katanya bagaimana? Isinya tadi? Dapat nilai. Ya, sip. Saya Reza dari yang mau teman apa Apa? Kamu belajar apa hari ini? Belajar PKN. Ya, apa tadinya? Pancasila terkait makna dan juga apa? Keterkaitan makna dan dalam yaitu Yaitu apa? Pancasila. Ya, maknanya kalau kata Pancasila yang utama tadi gimana? Manusia dengan Tuhan. Empat, satu lagi. Manusia dengan manusia dengan masyarakat dengan semuanya. Keputusan. Iya. Oke, jadi kesimpulan dari ini kita udah belajar tentang makna dan juga keterkaitan antar sila Pancasila bahwa
dibolak-balik, tidak dapat dikurangi, seperti itu ya. Oke, jadi itu kesimpulan kita kali ini. Terima kasih untuk kelas 11 I. Bagaimana pembelajaran hari ini, San? Senang nggak? Nyanyi lagi. Mau games lagi? Udah. Terus ada hambatan nggak pembelajarannya? Kalian pas materinya tidak? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti WA atau kita pertemuan selanjutnya. Jadi itu untuk pertemuan hari ini dan untuk minggu depan kalian kita akan belajar tentang